Halo semuanya, kembali lagi bersama aku dan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang menarik dan filosofis, yaitu The Egg Theory. Teori ini adalah sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Andy Weir, seorang penulis terkenal. Ceritanya sederhana tapi memiliki makna yang cukup dalam. So, let's get started. Jadi, apa sih sebenarnya egg theory itu? Ini adalah cerita tentang seorang pria yang meninggal dalam kecelakaan mobil dan bertemu dengan Tuhan. Tapi tunggu dulu, ceritanya tidak terhenti di situ. Tuhan menjelaskan bahwa pria ini akan dilahirkan kembali dan bukan hanya sebagai satu orang, tapi sebagai semua orang yang pernah hidup atau akan hidup. Mari kita bahas lebih detail. Dalam ceritanya, pria tersebut kebingungan dan bertanya kepada Tuhan tentang nasibnya. Tuhan kemudian memberitahunya bahwa setiap kali dia meninggal, dia akan dilahirkan kembali sebagai orang lain pada waktu dan tempat yang berbeda. Dengan kata lain, dia adalah setiap orang yang pernah ada dan akan ada. Contohnya, pria tersebut menjadi seorang petani di Cina pada abad ke-13, seorang bangsawan di Prancis pada abad ke-17, atau bahkan seorang ibu tunggal di Amerika Serikat pada abad ke-21. Dengan memahami ini, kita mulai melihat bagaimana cerita ini membawa pesan yang mendalam tentang kesatuan dan empati. Setelah mendengar ceritanya, mungkin kalian bertanya-tanya, apa makna dari cerita ini? The Egg Theory mengajarkan kita bahwa setiap orang pada dasarnya adalah satu entitas yang sama. Dengan kata lain, semua orang di dunia ini adalah reinkarnasi dari diri kita sendiri. Ini mengajarkan kita tentang empati, bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain, sebenarnya kita sudah lakukan terhadap diri kita sendiri. Mari kita renungkan lebih dalam. Jika kita adalah setiap orang, maka setiap tindakan buruk atau baik yang kita lakukan akan kita rasakan sendiri pada reinkarnasi berikutnya. Ini bukan hanya tentang karma, tetapi juga tentang tanggung jawab kita terhadap kebahagiaan dan penderitaan orang lain. Ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dan penuh kasih dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Lalu, kenapa cerita ini disebut dengan the egg atau the egg theory ini? Telur di sini adalah simbol dari proses pembelajaran dan perkembangan. Sama seperti telur yang menjadi embrio dan akhirnya menetas menjadi sesuatu yang baru. Begitu pula dengan jiwa kita. Kita terus bereinkarnasi dan belajar dari pengalaman hidup kita hingga kita mencapai titik kesadaran yang lebih tinggi. Telur juga melambangkan potensi yang belum terrealisasi. Setiap pengalaman hidup, kita adalah seperti lapisan pelindung telur yang harus kita pecahkan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Dalam konteks ini, hidup adalah perjalanan untuk memecahkan cangkang kita sendiri dan menemukan makna sejati di balik setiap pengalaman. Lalu, bagaimana sih kita bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, dengan selalu berusaha memahami dan mengasihi orang lain. Ingat, bahwa setiap orang yang kita temui adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kedua, dengan merenungkan tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain, karena pada akhirnya dampak itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Misalnya, saat kita merasa marah atau frustrasi terhadap seseorang, kita bisa berhenti sejenak dan berpikir, bagaimana jika aku adalah dia? Bagaimana perasaannya? Dan sebagainya. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi konflik dan meningkatkan pengertian di antara kita. Selain itu, kita bisa lebih mudah memaafkan dan melepaskan dendam. Karena pada dasarnya, kita hanya menyakiti diri kita sendiri. Sebenarnya, tidak semua orang setuju dengan the egg theory ini. Beberapa kritikus mengatakan bahwa konsep ini terlalu idealis dan sulit diterapkan dalam kenyataan. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk egois dan sulit untuk melihat orang lain sebagai diri mereka sendiri. Namun, tidak ada salahnya kita mengambil hikmah dari cerita ini dan mencoba untuk hidup dengan lebih empati dan pengertian. The Egg Theory bukanlah satu-satunya kebenaran, tetapi bisa menjadi alat untuk refleksi dan perbaikan diri.
Bahkan, jika kita tidak sepenuhnya percaya pada konsep reinkarnasi, kita masih bisa belajar untuk lebih menghargai dan memahami orang lain. Menariknya, konsep-konsep yang mirip dengan The Egg Theory juga dapat ditemukan dalam berbagai ajaran spiritual dan filsafat. Misalnya, dalam agama Buddha, ada konsep reinkarnasi dan karma yang mirip dengan The Egg Theory ini. Lalu dalam ajaran agama Kristen, ada ajaran tentang kasih dan mengasihi sesama. Kita bisa melihat bahwa inti dari pelajaran ini adalah tentang kasih, pengertian, dan empati. Dengan menggabungkan pemahaman dari berbagai sumber, kita bisa memperkaya pandangan kita dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda dalam detail, banyak tradisi spiritual berusaha untuk mengajarkan kita hal yang sama, yaitu hidup dengan kasih dan pengertian. Sekarang, mari kita bicarakan refleksi pribadi. Apa yang kalian pikirkan tentang The Egg Theory ini? Apakah kalian merasa konsep ini masuk akal atau mungkin masih terlalu abstrak? Bagaimana teori ini mengubah cara pandang kalian terhadap kehidupan dan hubungan kalian dengan orang lain? Bagi aku sendiri, The Egg Theory adalah pengingat untuk selalu mencoba memahami dan berempati dengan orang lain. Meskipun sulit, ini adalah latihan yang berharga. So, bagaimana dengan kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau menurut aku pribadi sih, terlepas dari kepercayaan aku bahwa kepercayaan aku tuh nggak menganggap bahwa reinkarnasi atau karma itu ada ya, tapi pelajaran dari The Egg Theory ini ya lebih sebagai pengingat bahwa kita ini sebenarnya hidup harus berdampingan dengan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita mau nggak mau harus berinteraksi dengan orang lain. Dan cara kita berinteraksi dengan orang lain itu menunjukkan gimana cara orang lain berinteraksi pada diri kita sendiri gitu. Kalau kita baik, kalau kita berempati, ya kita juga bisa mengekspektasikan bahwa orang lain bisa baik atau berempati kepada diri kita sendiri. So, itulah The Egg Theory dan apa yang kita bisa pelajari darinya. Apakah kalian setuju dengan teori ini atau memiliki pandangan lain? Kalau kalian punya pendapat atau pandangan lain tentang teori ini, tulis di kolom komentar ya. See you in the next video. Thanks for watching and keep learning.